Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi sama Mbak Eka di Bahas Kasus Psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat dan gak kurang satu apapun ya. Nah, adapun tema yang mau Mbak Eka angkat ini berkaitan erat sama perilaku kepercayaan ya. Dalam hal ini Mbak Eka berkata hal-hal yang mistis ya, bukan suatu agama. Nah, yang ini dipaksakan dan diajarkan terus kepada anak sampai berdampak pada pendidikan anak ini, teman-teman. Oke, kalau teman-teman merasa tertarik dan merasa pengen tahu ya, karena memang sekali lagi kasus ini syarat akan makna kehidupan, teman-teman ya. Dan banyak sekali hal yang bisa kita petik. Maka teman-teman silahkan stay sampai selesai. Dan gak lupa mereka juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah ngeklik video ini ya. Oke teman-teman, segera kita mulai. Nah, baik teman-teman semua, karena kasus ini sudah cukup lama ya, sudah beberapa tahun lalu, mereka baru buka-buka lagi buku diary mereka ya, buku besar. Nah, maka mereka akan sedikit melihat ya diagnosis yang pernah muncul atau observasi yang mereka temukan di lapangan. Nah, oke baik teman-teman semua. Jadi, subjek atau klien Mbak Eka ini adalah seorang anak perempuan ya, kecil pada saat itu usianya 7,5 tahun. Jadi perawakannya kecil. Namun dia duduk di bangku sekolah dasar ya, perawakan tubuhnya kecil, duduk di bangku sekolah dasar. Nah, laporan dari gurunya, ini orang tua suka aneh-aneh dan melakukan ritual-ritual tertentu. Nah, padahal kondisi anak sendiri kalau dari guru-guru itu mencurigai ada gangguan khusus ya, terutama dalam pemrosesan informasi. Nah, jadi anaknya sulit fokus, tidak konsen dan selalu ketinggalan pelajaran. Jadi anak ini juga disinyalir susah melakukan komunikasi dua arah, teman-teman. Nah, namun yang jadi permasalahan, orang tuanya itu kurang kooperatif kok diajak ngomong sama gurunya. Nah, maka si guru berinisiatif untuk meminta tolong pihak ketiga, yang mana hal ini adalah mereka, untuk membantu memecahkan masalahnya. Nah, kira-kira terpecahkan nggak ya masalahnya? Yuk kita lanjut ke bahas kasus setelah Mbak Eka masuk ke keluarganya dan melakukan berbagai observasi atau asesmen psikologi. Oke baik teman-teman semua. Nah, anak ini ya setelah Mbak Eka masuk ke keluarganya, jadi Mbak Eka izin datang ke rumahnya nih. Ternyata ibunya juga cukup welcome, cukup baik ya. Mbak Eka izin datang ke rumahnya, Mbak Eka ngelihat nih, oh ternyata anak ini adalah anak tunggal dan memang suami istri ini sudah menikah sangat lama ya, yakni hampir 10 tahun namun belum diberi atau belum dikaruniai momongan. Nah, setelah dikaruniai momongan, notabene si anak kecil perempuan ini akhirnya perilakunya berlebihan lah. Karena apa? Setelah ditelusur, untuk mendapatkan anak ini, orang tua ini banyak melakukan lelaku ya, dalam tanda petik mungkin berdoa ke mana, ke makam siapa, ziarah ke pohon mana, gitu-gitu teman-teman. Nah, kembali lagi, tapi ini mereka mohon maaf ya, mereka bukan mau menyudutkan salah satu kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat mistis atau apa, enggak. Karena mereka juga sangat menghargai hal tersebut. Nah, namun dalam kondisi ini yang mau mereka soroti adalah dampaknya kepada psikologis dan akademik anak. Nah, si ibu ini menceritakan lah, dia pernah pergi ke daerah Jawa Timur untuk berdoa minta anak, pernah pergi ke Banten berdoa minta anak ya, sampai ke daerah Gunung Lawu minta anak, kemana-mana, bahkan di Jogja ini sudah banyak tempat dia datangnya untuk minta anak. Nah, benar-benar pada saat itu akhirnya hamil lah dia, si anak ini teman-teman ya, si anak ini yang notabene anak perempuan ini tadi. Nah, namun menurut si ibu, karena pada saat masa kehamilan si anak ini harus diberikan banyak ritual, jadi ibunya ini merasa kedapatan mimpi atau wangsit gitu bahasa Jawanya ya. Harus diberi ritual dan harus dicarikan pohon beringin, yang mana pohon beringin itu harus dibawa kemanapun anak ini pergi, teman-teman ya. Nah, terus sampai di situ teman-teman, akhirnya berdampaklah perilaku si ibu ini pada anak ya. Secara psikologisnya ya, si anak ini jadi ngerasa kayak apa-apa ya kita harus membawa benda-benda keramat yang tadi dibawain ibunya, bahkan sampai dibawa ke sekolah, teman-teman. Jadi guru-gurunya tuh nggak tahu ketika Mbak Eka membuka tas sekolahnya ada daun pohon beringin ya, kemudian ada apa ya namanya, bahan-bahan bumbu dapur, kunyit-kunyitan dan sebagainya ya, kemudian ada juga bambu, ada juga kalau nggak salah waktu itu tuh
semacam kapur barus atau apa yang Mbak Eka nggak begitu paham. Nah, cuman Mbak Eka nggak bereaksi apapun karena Mbak Eka masih menghargai. Nah, ini kepercayaan si ibu. Sekarang kita lihat dari sisi si anak, teman. Kemudian Mbak Eka ajak ngobrol tuh ya si anak perempuan ini, teman-teman. Dan memang bener-bener nggak nyambung kok diajak ngomong. Fokus matanya kemana-mana, kita tanya apa dia jawab apa dan lain sebagainya. Nah, kalau Mbak Eka, bukannya Mbak Eka mendiskriminasi dia ya, cuman Mbak Eka merasa anak ini ada gangguan psikologis dan memang secara akademik ini butuh pendampingan khusus untuk pembelajaran. Karena Mbak Eka tidak akan membahas masalah mistisnya di sini, tapi gimana anak ini survive, teman-teman, untuk bisa belajar. Nah, akhirnya Mbak Eka tawarkanlah untuk gimana Bapak Ibu kalau ini dicek aja IQ-nya. Dari situ nanti kita bisa tahu ya, ini anak kebutuhannya apa, bisa dilatihkah atau bisa dididik ya. Kalau bisa dilatih ya artinya dia akan diberikan pembelajaran dengan cara diulang terus-menerus ya. Tapi kalau bisa dididik atau mampu latih mampu didik, maka dia bisa diberikan ilmu pengetahuan yang sifatnya bertahap, teman-teman. Nah, akhirnya ya karena si ibu ini mungkin juga pada akhirnya penasaran ya, jadi dia mengiyakan untuk diberikan pemetaan psikologi atau tes IQ ya melalui asesmen. Oke teman-teman, setelah hasil tesnya keluar ya, ternyata bener aja nih si anak punya IQ sekitar 70-an. Yang mana artinya dia itu ada di kategori di bawah slow learner, teman-teman. Artinya lambat belajar dan memang untuk pembelajaran itu membutuhkan pengulangan. Nah, jadi kalau dia dari sisi psikologis, memang anak ini kemungkinan atau sebenarnya kurang cocok bersekolah di sekolah yang notabene mengharuskan anak-anak untuk mencapai tingkat pembelajaran tertentu ya. Namun si ibu nggak mau tahu, nggak percaya. Nah, dan si ibu malah, oh ya udah kalau emang nggak cocok di sekolah ini, akhirnya si ibu memilih sementara nggak usah sekolah dulu, nanti dicariin sekolah yang sifatnya dipanggilkan guru ke rumah aja. Karena emang si ibu ini sangat takut banget ya kalau sampai anaknya lepas dari benda-benda keramat yang tadi Mbak Eka sampaikan ya, datang lewat mimpi-mimpi dan dia diminta untuk fokus ke pembelajaran. Karena apa? Setiap malam-malam tertentu anak ini juga harus fokus berdoa, fokus memohon gitu-gitu, teman-teman. Nah, hingga pada akhirnya teman-teman ya, sekolah tidak bisa menyanggupi atau tidak bisa menuruti lagi keinginan ibu ini untuk melanjutkan pendidikan anak di sekolah tersebut, karena memang perilaku anak ini bikin teman-teman sekelasnya jadi semakin riwuh, jadi ribet gitu ya, penasaran ini apa, dan anak ini juga selalu bercerita tentang eyang siapa, mbah siapa ya, ada hantu, ada genderuwo, ada kuntilanak. Jadi kondisi kelas ini jadi nggak kondusif, teman-teman. Nah, pada akhirnya anak ini dikeluarkanlah dari sekolah ya dan diminta untuk pindah ke sekolah lain. Nah, namun karena melihat riwayat yang seperti itu, akhirnya beberapa sekolah yang dimasukin pun juga tidak bisa menerima. Nah, akhirnya si anak bersekolah di sekolah luar biasa, teman-teman. Nah, sampai si anak sekolah di sekolah luar biasa, ini masalahnya nggak berhenti sampai di sini, teman-teman ya. Ketika si anak bersekolah di sekolah luar biasa atau di SLB, orang tuanya ini semakin menjadi-jadi karena orang tuanya merasa di SLB itu banyak anak-anak lain yang ketempelan atau anak-anak lain yang diikutin. Makanya anak-anak di SLB itu punya keterbatasan fisik, keterbatasan psikis, teman-teman ya, kemudian juga mental ya. Nah, maka orang tua ini nggak terima, dikeluarin lagi. Dan sampai akhirnya ada hal yang paling mencengangkan, teman-teman ya. Apakah itu? Nah, ternyata setiap dia pindah rumah itu ada pohon beringin kecil pemberian dari eyang siapa begitu ya, pada saat dia sedang ziarah di salah satu daerah di Yogyakarta ya, teman-teman ya, orang-orang untuk ngalap berkah gitu, katanya tuh dapat pohon beringin. Nah, kemanapun anak ini pindah rumah, pindah kontrakan dan lain sebagainya, pohon ini harus dibawa. Nah, sampai Mbak Eka lost contact dengan keluarga ini ya, menurut info dari guru lamanya, karena beberapa kali si ibu ini masih suka main ke tempat sekolah lama ya untuk ngobrol-ngobrol. Nah, si anak ini akhirnya memutuskan untuk nggak sekolah karena ibunya fokus, ibunya bertujuan untuk membayar hutang balas budi sama tempat-tempat yang tadi dia mintai untuk dapat anak. Nah, oke teman-teman sekalian, cukup sampai di situ. Kemudian mari kita bahas. Nah, oke baik, semoga kasus ini tidak membuat teman-teman semua jadi bingung ya teman-teman. Karena yang akan Mbak Eka soroti tadi itu adalah kenapa sih orang tuanya harus
kenceng-kencengan gitu ya, harus kuat-kuatan sampai si anak jadi nggak bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan tidak bisa hidup dengan layak. Nah, poin yang mau Baika sampaikan adalah bolehlah kita tuh mempercayai sesuatu yang sifatnya mistis atau goib ya. Karena Baika sendiri pun juga pada dasarnya mempercayai hal itu. Kalau enggak, gimana kita bisa hidup ya? Maksudnya gimana kita bisa menggantungkan harapan kita bahwa besok kita akan mendapat rezeki, besok akan ada hari yang lebih baik. Semua tidak terlepas dari hal-hal goib yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Nah, tapi tentu kita sebagai orang tua juga perlu sedikit rasional ya. Karena apa? Tidak selamanya orang tua itu akan sehat terus teman-teman. Dan gak selamanya orang tua itu juga akan mendampingi si anak ini tumbuh dan berkembang. Apalagi dia hanya anak semata wayang dan memang orang tuanya sulit untuk mendapatkan anak lagi. Dengan lingkungan tetangga gak cocok, lingkungan sekolah gak cocok, lingkungan keluarga gak cocok, terus nanti besarnya atau dewasanya ini anak mau hidup dengan siapa ya? Kalau sibuk aja dibawa ke makam ini, ziarah ke sini, minta berkah, minta apa segala macam. Nah, Baika tidak akan mengomentari hal itu, tapi yang pengen Baika sampaikan adalah nggak ada salahnya kita tetap fokus untuk membiarkan anak kita belajar ya. Belajar apa? Belajar menyelesaikan tahap tumbuh kembangnya dia, supaya dia bisa survive ketika nanti harus hidup bermasyarakat dan gak jadi korban bully karena anak ini dianggap aneh karena berbeda dari orang lain, teman-teman. Nah, itu aja teman-teman kisah yang ingin Baika sampaikan ya dari kasus psikologi yang sudah ditangani. Dan ternyata memang pada kasus ini, kasusnya gagal ditangani teman-teman. Karena apa? Orang tuanya gak kooperatif ya teman-teman. Nah, tapi gak apa-apa, semua kembali ke pilihan masing-masing. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak untuk yang udah nyimak sampai selesai. Baika titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar teman-teman semua ya. Kemudian sampai jumpa pada konten-konten yang lain. Dan terima kasih sudah nonton sampai akhir. Dadah.